Bapak, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu. Pertanyaan pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, akan Bapak coba jawab ya. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Ya. Bertanya kepada hati nurani sendiri ya. Bila tidak sesuai dengan prinsip yang kita yakini ya, atau yang kita pahami, maka saya anggap itu sebagai rujukan moral. Tapi jika saya dihadapkan pada dua pilihan yang sama, maka saya menganggap bahwa itu adalah dilema etika. Kalau berkaitan dengan dilema etika, memang sih sering terjadi lah sebagian baik di guru atau di siswa. Nah, permasalahannya yang pertama, saya akan kembalikan dulu kepada keilmuan yang saya miliki dulu. Setelah itu nanti saya sampaikan kepada dewan guru semua untuk bagaimana mengatasi ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah, baik berkaitan dengan rekan guru atau dengan siswa. Nah, kalau berkaitan dengan internal sekolah, di sekolah punya aturan tertentu, Pak. Jadi sekolah dulu kita kedepankan. Setelah itu nanti tahap kedua nanti ada hukum moral. Ada hukum moral itu hukum kemanusiaan di sekolah. Jadi walaupun ada kebijakan sekolah secara drastis, misalkan tetap karena itu adalah buatan manusia, kita akan munculkan dulu sisi moral di antara guru semuanya, kalau siswa juga sama. Kenapa demikian? Karena supaya tadi tidak ada ketimpangan antara guru dan lainnya. Kami di sekolah tidak pernah siswa atau guru itu menganak emaskan. Sama saja lah, ketika ada permasalahan kita sama. Kalau berhubungan dengan hukum Tuhan misalkan dia itu melanggarnya, yang baru kita akan tegakkan dengan betul-betul gitu. Mungkin itu saja lah untuk tahap pertama. Pertanyaan kedua, Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin akan dibicarakan dulu ya, atau dimusyawarahkan dengan rekan guru atau dikatakan bisa CS lah, teman seprofesi begitu ya. Dan diambil kebijakan dan keputusan secara baik supaya berjalan kedua-duanya, begitulah kira-kira. Ya, pertama ya seperti tadi yang saya sampaikan, pertama nanti saya akan dikelola dulu dengan pengetahuan yang saya miliki, yang saya pengalaman. Artinya di situ kan ada manajemen sekolah, saya akan konsultasi dulu secara pribadi atau secara kelembagaan. Contoh misalkan berkaitan dengan guru, nanti akan saya panggil bagian wakil kepala sekolah gitu kan. Kalau dengan siswa nanti tingkat kesiswaan gitu, supaya nanti ketika permasalahan ini dipecahkan bersama-sama dan saya tidak begitu menggumulkan di internal sekolah, maka pertama yang saya lakukan itu adalah guru yang terdekat dengan saya. Artinya dekat-dekat yang sebagai pembantu pada masalah. Nah, setelah itu tidak ada penyelesaian, baru nanti saya akan membuat forum rapat tingkat guru, itu juga atas saran dari semua belah pihak. Kalau itu dipentingkan. Berkaitan misalkan dengan siswa, nanti sama dengan guru-guru gitu kan. Kepentingannya kalau guru itu melaksanakan kegiatan atau melanggar sesuatu di sekolah tapi berkaitannya tidak kaitan dengan kedinasan, ya, nah itu saya tidak begitu respect lah. Contoh dalam di sesuatu beginilah, ketika siswa saya misalkan melanggar aturan sekolah merokok, tapi merokok di luar itu dia itu tidak berpakaian sekolah. Nah, tapi temannya melaporkan, saya hanya sebatas mungkin nanti anak menegur saya. Ketika dengan berpakaian sekolah itu akan lain lagi kebijakannya. Itu kan sebetulnya dilema, anak itu adalah siswa sekolah,
tapi dia tidak berpakaian sekolah, dia melanggar, atau dengan kelas sekolah dia melanggar. Tapi di luar jam sekolah, apalagi kalau di dalam itu lain lagi, di luar juga sama. Jadi inti nama kita nanti akan bermusyawarah dulu dengan teman-teman di sekolah ya, berkaitan dengan guru. Kalau berkaitan dengan siswa, minimal saya dengan komite ya, dengan komite. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya mungkin kita kumpulkan semua rekan kerja, guru-guru ya. Kita diskusikan, menganalisis situasi yang terjadi di kita, kemudian membandingkan dengan prinsip-prinsip yang kita yakini ya, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tadi saya sampaikan, yang pertama ketika di internal sekolah, saya nanti akan komunikasi dulu dengan PKS kesiswaan, PKS wakil kepala sekolah, karena di tingkat SMP atau tingkat SMP Sanawiyah itu struktur bagian organisasi sekolahnya ada wakil kepala sekolah, ada PKS masuk pakai sekolahnya, ada PKS khusus, PKS kesiswaan, PKS kurikulum dan sebagainya, juga wali kelas dan sebagainya. Nanti saya akan berkumpul tahap demi tahap, nanti akan mengidentifikasi masalah apa, sistemnya harus bagaimana, solusinya bagaimana, dan sebagainya. Setelah itu nanti ada keputusan. Nah, setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebelum mengambil keputusan, otomatis kita bertanya dulu pada rekan kerja, minta saran ya, supaya memberikan keputusan-keputusan itu sesuai yang kita inginkan dan benar, begitu kira-kira. Nah, kalau dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema itu, ya tetap karena kita itu ada di internal lembaga pendidikan, di sana juga ada masyarakat pendidikan, diantaranya siswa atau guru. Nanti kita akan mendengarkan saran dari dewan guru, ya apalagi di situ ada guru di situ senior lah, dia itu mungkin lebih tahu tentang hal ini. Setelah itu nanti kepala sekolah memberi keputusan sesuai dengan saran-saran dari guru. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu Pak? Waduh, kadang-kadang kita dihadapkan pada kasus yang menuntut kita untuk memilih, ya memilih antara kebenaran atau kebaikan bagi banyak orang. Itu sangat sebenarnya, sangat sulit sekali itu sebenarnya memilih antara itu. Kalau tantangannya memang pasti ya tinggi. Kenapa? Karena saya memutuskan suatu permasalahan yang memang ya kebenaran dengan ketidakbenaran itu sangat samar ya. Jadi keputusan ini kadang-kadang tidak satu bulan, tetap kita akan membuat tim penelusuran bukti kebenaran dari kasus tersebut. Gitu. Jadi dewan guru saya suka bikin, kalau di pemerintahan itu dalam kasus itu suka bikin tim 8 lah, tim 7. Kita bukan buka tim, tapi orang tersebut itu sudah paham tentang psikologi dan sebagainya lah, sesuai dengan jabatan. Jadi untuk merifikasi kita buat tim aja, untuk memutuskan permasalahan langkah-langkah nanti seperti itu, supaya nanti tidak salah memutuskan minimal. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi maksudnya apakah Bapak ketika ada dilema kasus itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu ya, langsung selesaikan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa tuh yang Bapak jalankan? Oh, mungkin kalau secara langsung ya tidak mungkin ya.
karena kan pikiran kita tidak langsung bisa sekaligus memutuskan, otomatis kita harus istilahnya harus menyelesaikan diri dulu di tempat, tapi menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan terlebih dahulu, pertama dari diskusi ayat tadi itu ya, tetap harus kita cari pemahaman, cari masukan dari rekan kerja. Nah, supaya apa? Supaya di lingkungan kita, kemudian di lingkungan itu terjadi kebaikan-kebaikan lah, bisa diselesaikan dengan benar dan masukan-masukannya. Nah, dengan demikian kita punya prinsip-prinsip setelah didiskusikan, prinsip-prinsip yang kita yakini gitu ya. Nah, ketika permasalahan di lapangan, saya akan melihat dulu permasalahannya, Pak. Kalau permasalahannya itu diselesaikan pada hari itu, kita selesaikan. Tapi dengan ketentuan, saya tidak mempunyai ego pribadi. Saya akan panggil dulu orang-orang yang memang kompeten lah, rekan guru, panggil, kita ngobrol, setelah itu kita putuskan. Nah, itu barangkali permasalahan yang tidak urgen lah, artinya yang tidak urgen tapi perlu diselesaikan. Tapi kalau permasalahannya berat, tadi kita akan membuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dulu, supaya nanti permasalahannya arahnya kemana, nanti baru kita akan putuskan. Tentunya kalau di sekolah itu tetap saya akan selalu melibatkan semua dewan guru untuk membuat keputusan ini. Adakah nggak Pak nih ya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap ada kasus, Bapak tidak ingin memutuskan sendiri, otomatis Bapak itu minta masukan-masukan dari rekan kerja, dari guru-guru ya. Karena kan kita itu kemampuan itu tidak akan sama ya. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Ya otomatis kita minta bantuan ke rekan-rekan untuk memberi keputusan atau pengambilan keputusan yang sesuai yang kita inginkan. Nah, biasanya suka ada karena kalau kawan biasanya orang ahli tentang penyelesaian kasus, nah dia itu sudah biasa dengan siswa. Nah, ketika ada di sekolah pun juga dengan guru, nah saya suka kepada beliau disampaikannya bagaimana nih, dia suka membuat cekama lah, begitu dan sebagainya. Alhamdulillah kehiswaan selalu yang terdepan lah ketika ada permasalahan di sekolah. Oh iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan guru supaya prinsip yang saya yakini dan faktor penting bagi saya dalam mengambil keputusan dan permasalahan di dalam etika. Nah, prinsip dari Bapak Mas, segala sesuatu pun Bapak telah memberikan instruksi kepada guru-guru. Andai kita dalam proses belajar mengajar ada kesulitan, apapun itu masalahnya, tetap kita harus sharing. Satu, ya pengalaman pertama permasalahan. Itu permasalahan ini baru misalkan untuk saya. Nah, untuk pemecahannya dengan konteks musyawarah gitu ya. Jadi pengalaman ini akan dijadikan ukuran untuk saya itu. Jadi kita permasalahan yang pelik kita tidak bisa memutuskan dengan diri sendiri, kita harus memutuskan dengan semua mendengar dari pihak-pihak yang terlibat di dalam struktur organisasi seperti itu di sekolah atau di luar sekolah juga sama kita. Jadi di situ sebagaimana di dalam Al-Quran juga dijelaskan, jadi ketika ada permasalahan kita harus bermusyawarah. Dengan bermusyawarah semua permasalahan yang berat itu akan terselesaikan. Ada solusi yang terbaik ya, mungkin itu saja. Jadi saya titip aja ketika ada permasalahan dimanapun kondisinya, tetap kita harus melibatkan orang banyak yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kita jangan salah pilih orang gitu saja lah. Ketika dikumpulkan itu ada orang
Kan orang itu bermacam-macam Pak. Ada orang yang ikut dalam forum itu karena dia itu kesal kepada kita. Kadang-kadang mengutus masalah itu terburu-buru, kadang-kadang untuk menyalahkan kita. Jadi kita itu harus memilih sikap lah kepada guru pun juga rekan untuk kita berbicara. Semua guru juga mungkin itu tidak akan sama untuk senang kepada profesional pimpinan. Ini saja. Dan saya ucap terima kasih ya. Dan ini pengalaman saya Pak, saya baru inilah untuk diwawancarai, tapi memang ya kedepannya juga insya Allah ada pencerahan lah untuk saya pribadi nanti di lembaga saya. Amin. Dalam menyelesaikan masalah, walaupun itu sudah dilaksanakan sebagiannya gitu. Mungkin kedepannya Pak ya, kedepannya juga nanti akan ditingkatkan kembali. Ini perlu memang di pendidikan atau di dunia lain pun juga dalam penyelesaian saya itu harus terstruktur supaya nanti orang itu menerimanya enak. Ketika orang bersalah dikatakan salah, kalau penyelesaian terstruktur dia itu akan menerima enak. Walaupun dia itu salah disalahkan, tapi kalau orang benar dibenarkan tapi caranya penyelesaiannya kita itu tidak sesuai, tetap dia itu akan selalu berbicara walaupun dia itu benar. Mungkin saja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah bersedia meluangkan waktu untuk berwawancara dengan saya. Hal yang menarik dari hasil wawancara baik dengan Pak Aan Suparman maupun Pak Abdul Rojak adalah mereka selalu mengutamakan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya dilema etik. Hal ini sesuai dengan langkah kedua dalam 9 langkah panduan mengambil keputusan dan menguji keputusan, yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pak Aan juga dalam mengidentifikasi kasus menggunakan uji intuisi dengan bertanya pada hati nurani. Baik Pak Aan maupun Pak Abdul mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dalam dilema etika. Hal ini dapat diketahui ketika tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Pak Aan adalah memilih antara kebenaran atau kebaikan bagi banyak orang. Sedangkan Pak Abdul mengedepankan hukum moral dibandingkan peraturan sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika. Sehingga secara umum paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dengan mengedepankan hukum moral dibandingkan peraturan sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika, mengindikasikan bahwa prinsip yang digunakan Pak Abdul adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Akan tetapi ketika bermusyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, apakah mereka berdua menjalankan semua langkah dalam 9 langkah panduan mengambil keputusan dan menguji keputusan, perlu digali lebih dalam lagi. Persamaan di antara mereka berdua ketika menghadapi permasalahan dilema etika yaitu permasalahan yang terjadi dicerna terlebih dahulu oleh diri mereka sendiri, kemudian bermusyawarah dengan guru atau pihak-pihak yang harus dilibatkan. Akan tetapi Pak Abdul lebih terstruktur, melibatkan wakil kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah. Hal ini bisa dimengerti karena Pak Abdul merupakan kepala madrasah sanawiyah yang memiliki struktur pembantuan kepala sekolah. Rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika secara umum sama, yaitu mengutamakan pelibatan orang banyak sesuai dengan kemampuannya. Setelah menyimak hasil wawancara dengan para pimpinan tersebut, manfaat yang bisa saya petik adalah pentingnya melibatkan pihak-pihak lain yang relevan dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan suatu masalah, khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Hal inilah yang akan saya terapkan segera ke depannya. Selain menjalankan 9 langkah panduan mengambil keputusan dan menguji keputusan, jika akan mengambil keputusan dilema etika pada lingkungan, murid-murid, dan kolega guru-guru saya yang lain.